Bapak Ibu, ada modus terbaru, ada oknum tertentu dia nitip madu di rumah kita. Hati-hati, ini adalah oknum, dia ingin nipu Bapak Ibu para sahabat. Karena ada informasinya sudah kena perangkap beliau, dan kami hampir saja kemudian terjadi Bapak Ibu. Caranya dia ada seseorang datang ke rumah ini pakai Honda, lalu dia icak-icaknya nitip madu. Akhirnya kami terimalah karena dia nitip madu untuk dijual, karena kita ada jualan juga di rumah. Jadi beliau titiplah ini di ruko kami, lalu kami tentunya kami terima, kami siap boleh ditaruh di situ di rumah kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu para sahabat semuanya? 2 hari setelah penitipan ini, tiba-tiba ada mobil Avanza warna putih lewat di rumah kami dan pelan-pelan dan menengok lama sekali di kediaman kami. Akhirnya dia lewat, setelah itu dia kembali lagi ke rumah kami, lalu dia singgah Bapak Ibu, dan dia tengok ada madu, dan dia katanya mau beli madu. Dan ditengoknya madu ini, yang 2 botol ini, katanya madu ini asli. Lalu dia tanya berapa harganya. Kami sampaikan harganya 130, karena yang nitip itu harganya 100.000. Kami buat harga 130, maka adalah keuntungan kami 30.000 di sana Bapak Ibu, di madu ini. Bapak Ibu, setelah itu apa yang terjadi? Katanya Bapak ini, dia 2 oknum ini berpakaian rapi sekali. Yang satunya seperti layaknya seorang bos, dan yang satunya tuh rapi juga tapi biasa-biasa saja. Dan seolah-olah ini bosnya yang satu lagi nih. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada saat yang beli ini, dia tidak nawar Bapak Ibu. Ketika kami tawarkan 130.000, dia tidak nawar. 2 botol ini dibayarnya 260.000, maka ada untung kami Bapak Ibu 60.000 2 botol ini. Setelah dibayar, tahu-tahu madu ini tidak diambilnya Bapak Ibu, masih dititipnya di rumah kami, katanya nanti diambil. Dia minta lagi 200 botol, minta lagi 200 botol, katanya kalau mau uangnya dititip sekarang boleh. Saya pada saat itu tidak berani, ya demikian. Tapi ada kawannya menyampaikan, tidak usah kita titipkan uang sekarang, nanti kalau barang sudah ada di rumah langsung dibeli, kata dia datang gitu Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, disuruh kami cari madu 200 untuk 200 botol. Maka kami hubungi lagi yang punya madu 2 botol ini yang nitip tadi Bapak Ibu para sahabat. Maka ketika kami hubungi, katanya ada madu, tapi harus sekarang. Sementara yang mau beli madu yang 200 botol tadi sudah tidak di rumah lagi, dia sudah berangkat dari rumah kami, tapi katanya dia siap beli madu 200 botol, dan madu ini masih ditinggalnya Bapak Ibu, dan sudah dibayar ini. Itu mungkin trik-triknya mungkin Bapak Ibu. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu, kami teleponlah yang punya madu ini, ada nggak madu untuk 200 botol. Ketika kami telepon, katanya kalau untuk 200 botol tidak ada, tapi kalau untuk 108 botol ada. Bisa diantarkan Pak? Oh nggak bisa, Bapak DP dulu, atau nanti saya antar barangnya ke rumah Bapak, baru Bapak bayar. Kalau seandainya tidak ada keseluruhan, boleh 50% dulu. Kami totalkan itu lebih kurang lumayan juga Bapak Ibu, hitungan puluhan juta juga, ada belasan juta juga Bapak Ibu. Dan dia minta DP-nya 5 juta, siap diantar. Kami hubungi lagi yang punya tadi Bapak Ibu. Apa katanya? Ambil aja dulu Pak, Bapak stok saja di rumah dulu, nanti kami singgah di rumah Bapak, kami beli, langsung kami bayar cash kepada Bapak. Maka pada saat itu terpikirkanlah di pikiran saya, ini sudah tidak betul ini Pak, dalam pikiran saya. Maka apa saya sampaikan, kalau Bapak mau madu itu, Bapak datang ke sini, nanti saya suruh orang itu ngantar madu ke rumah. Apa jawabannya? Kalau seperti itu saya nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau, ini kan bisnis Pak, kalau Bapak mau silakan madu itu stok di rumah Bapak, nanti kami jemput di situ. Begitulah caranya Bapak Ibu. Dan singkat cerita, kami telepon lagi, Bapak kapan lagi ke sini? Karena madu ini kan sudah ada madu yang 2 botol ini sudah Bapak bayar, Bapak kapan lagi ke sini? Saya bilang nanti, katanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata setelah kami telepon itu sampai saat ini sudah ada lebih 1 minggu nih di rumah, Ketika kami telepon lagi, nomor WA kami sudah diblokir Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi dihubungi nomor WA-nya, nomor telepon sudah tidak lagi bisa dihubungi. Dan kenapa video ini kami
buat pada saat ini Bapak Ibu, karena kami ada menemukan video orang lain yang ternyata sudah tertipu, sudah kena perangkap mereka 5 juta, dibayar dulu 50%-nya dengan pola yang sama yang seperti yang dilakukan pada kami, tapi alhamdulillah kami tidak kena perangkap daripada oknum yang melakukan hal yang tidak baik ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita sebar video ini sebanyak-banyaknya supaya sahabat kita, teman kita, saudara kita yang lain tidak merasakan hal yang terjadi pada saudara kita yang tentunya yang tidak nyaman, yang tadinya dia mau pesan madu, ternyata setelah dibayar ternyata tidak dijemput madunya, bahkan berapa ruginya. Mungkin ini komplotan mereka yang punya tersebut, tapi begitulah cara mereka Bapak Ibu supaya bagaimana orang lain cara mengambil uang secara tidak tepat tentunya. Yuk sebarkan video ini supaya kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara kita selamat dari oknum-oknum yang tidak baik itu Bapak Ibu.